Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. 17.000 pulau besar dan kecil membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Terangkai padu untaian Zabur Katulistiwa membentuk wilayah kedaulatan sebuah bangsa bernama Indonesia. Indonesia dihuni oleh banyak suku bangsa, beraneka ragam budaya serta agama. Maka wajar apabila ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech bisa menjadi pemicu konflik di Indonesia saat ini. Sehingga penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan. Didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat maju dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang sangat agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Selain itu, moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu, bagaimana cara kita memahami nasihat agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan? Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Judul ini berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang merupakan landasan untuk jawaban yang dimaksud dan akan dilantunkan oleh kuliah kami berikut ini.
dihimpun di bawah panji ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling mengenal. Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak pula berusaha melakukannya. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 tadi menjelaskan sikap seorang muslim terhadap pemeluk agama lain dalam hubungan sosial masyarakat. Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor, sehingga tidak memunculkan cara agama yang ekstrim. Menteri Agama Yusuf Khalil Kombas mengatakan bahwa agama sebagai inspirasi dan bukan aspirasi. Agama sebisa mungkin tidak digunakan untuk kepentingan politik, untuk menentang pemerintah atau merebut kekuasaan. Namun, agama sebagai inspirasi membawa nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya tetap dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. For you is your religion and for me is my religion. Untukmu agamamu dan untukkulah agamamu. Hadirin, siapa kita? Bicara dulu. Siapa kita? Sulawesi Selatan. Siapa kita? Indonesia. Hadirin rahimahumullah, sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya merupakan bentuk sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih dari 1400 tahun yang silam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah
Mesir, jilid 13, halaman 581, menukilkan dua riwayat terkait sebab nuzul ayat tadi. Pertama, dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Hurairah bahwa pada hari Fathul Mekah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak-budak ini memandangkan azan dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan memperingatkan mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan kaum fakir. Kedua, dari Abu Bakar Ibnu Abi Daud bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun. Tatkala Rasulullah menyuruh Bani Bayabah untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan tukang budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, keberagaman agama, suku, bahasa, bangsa, serta warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh menjadi alat untuk berbangga diri dan merendahkan kaum lain. Kedua, keragaman agama harus disikapi dengan sikap saling toleransi dan menghargai. Ketiga, kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas negeri ini harus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan konsep Islam terkait dengan moderasi beragama. Dan yang keempat, untuk saudara kami non-muslim yang tinggal di negeri tercinta ini, untuk selalu menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi